Sita. Waalaikumsalam, Bu Meli. Silakan duduk. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Boleh saya minta waktunya Bu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Boleh, dengan senang hati Bu Meli, silakan. Begini Bu, belakangan ini saya itu punya masalah dengan siswa saya. Tadi malam orang tua siswa saya menghubungi melalui chat pribadi, menyatakan bahwa siswa saya ini HP-nya itu disita. Oh, yang ditanya siapa, Bu? Iya, yang ditanya itu orang ibunya, namanya. Baik, ya. Nah, jadi akses untuk informasi tidak lagi sama anak ini Ibu, jadi harus melalui orang tua karena sepertinya kepercayaan tidak lagi diberikan sama si anak. Jadi HP-nya itu disita dan saya kemudian terpikir sayang sekali kalau anak ini tidak punya akses untuk pembelajaran. Tapi orang tua tadi mengatakan bahwasanya dia terganggu karena anaknya ini menggunakan HP itu untuk game online, Ibu Nita. Baik Bu Meli, kalau seperti itu kira-kira apa yang Bu Meli harapkan dari pertemuan kita ini? Iya, saya itu inginnya anak tadi tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik, juga tetap bisa aktif dalam hafalan hafiznya. Jadi orang tuanya tadi mengeluhkan bahwasanya dia pegang HP terus dan melupakan hafalan hafiznya, begitu Bu Nita. Baik, kalau seperti itu kira-kira apa yang menjadi hambatan Bu Meli dalam mewujudkan harapan itu? Hambatan apa? Kira-kira ada nggak kendalanya? Iya, saya itu kendala ketika anak tidak lagi punya akses memegang HP sendiri dan anak tidak dapat kepercayaan, itu saya kok rasanya kasihan dengan anak gitu kan. Nah, tapi saya kok ada hambatan itu ketika saya menghubungi anak langsung. Itu kok takutnya anak itu jadi down Bu, karena saya menghubungi langsung. Jadi takutnya anak ini terpikir apakah masalah saya berat sampai Bu Meli harus menghubungi anak tadi gitu. Jadi itu hambatan saya Bu untuk menyelesaikan masalah ini tadi. Baik, selain misal Ibu sudah menghubungi anaknya, takut anaknya khawatir, kira-kira ada nggak yang tindakan yang lain yang Ibu lakukan selain itu? Iya, jadi saya tuh berencana untuk menelpon, menghubungi mamanya Bu untuk menanyakan gitu. Jadi saya berusaha untuk menelpon mamanya dulu. Kalau Bu Meli, seberapa efektifkah Bu Meli bisa menghubungi orang tuanya? Iya, menurut saya efektif ya Bu ya, karena kalau saya langsung menghubungi anak, takutnya kan anak down. Tapi kalau saya menghubungi orang tua tahu, karena orang tua ini kan yang punya kendali atas penjadwalan waktu memegang HP. Jadi saya pikir pas kalau saya menghubungi orang tua, barangkali orang tua akan memberikan jadwal memegang HP atau apa, jadi orang tua yang bisa mengatur untuk penggunaan HP di rumah. Begitu ya. Jadi orang tua yang punya kendali sama si anak ya. Tapi tadi kan orang yang Bu Meli katakan tadi, orang tuanya khawatir anaknya main game online ya. Tapi selain yang bisa mengurangi belajar anak, selain dia main game online, kira-kira ada nggak lagi pengaruhnya yang menyebabkan anak ini nggak fokus belajarnya? Ini barangkali dia itu main game online itu karena chat dengan teman-teman. Oh, terlalu banyak chat dengan teman-teman gitu ya. Seperti membentuk grup gitu, grup baru. Nah, saya kok pernah juga kedapatan siswa itu kenapa kita ngomongnya di sini tidak di grup sebelah. Nah, berarti kan anak-anak punya grup lain selain dengan saya. Nah, itu saya rasanya kok ada juga Baik Bu Meli, kalau seperti itu kira-kira Bu Meli punya rencana apa nih ke depannya supaya anaknya bisa lebih fokus lagi ke pelajaran? Iya, rencana saya itu pertama nanti saya akan mengarahkan semua anak, karena kan tadi saya katakan Bu, si Fikri itu barangkali juga terpengaruh oleh teman-temannya yang juga sama-sama suka main game online yang satu kelas ini kan Bu ya, kan mereka baru saling kenal. Jadi mungkin mereka itu ini ada kawan saya nih suka main game juga, terus tukar-tukaran apalah itu ya, tukar-tukaran nomor untuk main game itu. Nah, jadi saya merasa bahwa perlu untuk mengarahkan semua anak supaya mereka tuh paham bahwasanya menggunakan untuk main game online itu lebih baik digunakan untuk pembelajaran gitu kan. Berarti kan Bu Meli punya rencana untuk memberi pengarahan ke anak-anak gitu ya. Kira-kira ada nggak tindakan rencana yang lain lagi selain memberi pengarahan ke anak? Iya, jadi saya punya rencana satu lagi, itu membuat pertemuan dengan orang tua. Jadi karena orang tua yang punya kendali penuh kan Bu ya, kadang-kadang kan mereka yang bekerja, terus bagaimana pengaturan HP-nya di rumah, itu kan orang tua. Jadi nanti pertemuan itu kami sharing
sharing bagaimana solusinya untuk anak-anak kita yang punya HP sendiri di rumah tuh bagaimana gitu kan, supaya anak-anak itu tidak terlalu banyak gitu untuk menggunakan tuh selain pembelajaran misalnya main game online gitu. Jadi dengan orang tua tidak ada pertemuan. Nah, jadi dengan pengarahan ke anak, kemudian bekerja sama dengan orang tua lah ya. Iya. Kemudian dalam Bu Meli punya rencana itu kira-kira ada nggak hambatan yang akan dihadapi? Barangkali hambatan saya itu anak-anak ini tidak maksimal ya, tidak semua anak bisa ikut dalam pengarahan yang saya lakukan, barangkali itu. Terus orang tua juga mungkin tidak semua orang tua bisa hadir, jadinya kan tetap tidak maksimal gitu. Nah, barangkali itu hambatan saya, Bu. Itu hambatannya ya. Bagaimana Bu Meli cara mengatasi hambatan itu? Iya, mungkin saya informasikan lagi di grup WA, Bu. Jadi terus-terusan. Ini mungkin mendata saja, Bu. Misalnya yang sudah diberi pengarahan siapa, yang belum siapa. Jadi semuanya terangkum. Kalau tidak ya yang belum ini saya video call saja gitu kan, karena tinggal sedikit barangkali yang jadi satu persatu. Ya, kalau bisa semua didata harus bisa dapat pengarahan gitu, karena begitu penting kan, karena prinsipnya kan keadilan Bu ya, jadi pembelajarannya harus semua anak gitu kan. Wah, bagus sekali di rencana Bu Meli, udah pengarahan ke anak, pengarahan ke orang tua, misalnya nggak hadir semua satu persatu ya, luar biasa sekali Bu Meli. Gitu. Jadi gini Bu Meli, kira-kira itu kan rencana Bu Meli, kira-kira apa sih penandanya rencana Bu Meli itu berhasil atau tidaknya nanti? Nanti rencana penandanya ya Bu ya, kalau rencana saya ini berhasil apabila misalnya di dalam pembelajaran itu semua siswa bisa fokus, bisa ikut dalam pembelajaran, kemudian tidak ada yang membahas di luar pembelajaran, misalnya membahas game online di dalam pembelajaran atau apa. Nah, kemudian petandanya juga adalah orang tua tidak ada lagi pengaduan kepada saya. Jadi saya mintanya itu orang tua tuh sharingnya itu feedback gitu kan, melaporkan. Oh, anak saya iya komunikasi aktif. Jadi kalau orang tua sudah melaporkan hal yang baik tentang perkembangan peningkatan keaktifan belajar anak, atau tidak ada orang tua yang mengadu ke saya kalau anaknya tuh ada masalah dengan pembelajaran atau main game terus misalnya, berarti itu tandanya rencana saya berhasil seperti itu. Itu tolak ukurnya, Bu. Baik, kira-kira siapa yang Bu Meli mintai bantuan untuk menjalankan rencana itu? Nah, barangkali yang berperan ya Bu ya, yang sangat berperan penting itu adalah orang tua. Karena orang tua yang saya akan mintai masukan, feedback, komunikasi aktif tadi yang Ibu katakan kan, komunikasi aktif. Mereka memberikan informasi kepada saya bahwa anaknya itu sudah baik dalam pembelajaran, tidak lagi sibuk dengan game online, kemudian hafalan tahfiznya bagus gitu kan, tidak ada gangguan dengan game online. Nah, itu saya orang tua. Nah, kemudian mungkin guru-guru bidang studi bisa juga memberikan masukan. Jadi nanti saya ajak Google Meet bersama guru bidang studi. Barangkali aura guru bidang studi ini kan membawa dampak positif ya Bu ya. Nah, itu saya rencananya mau ngajak guru bidang studi gabung di Google Meet saya. Agama, PJOK gitu. Jadi gabung di Google Meet saya. Terus mungkin sebulan sekali dengan kepala sekolah nanti saya minta beliau memberikan pencerahan ya seperti itu. Bu Meli, setelah tadi kita cerita-cerita, Bu Meli sudah menyampaikan apa rencananya, kira-kira coba Bu Meli sampaikan kembali apa saja langkah yang tadi diambil. Iya, jadi kalau boleh menyimpulkan ya Bu ya, dari kegiatan wawancara kali ini saya itu terbayang langkah yang saya ambil itu pertama mengarahkan siswa dalam Google Meet itu khusus agak panjang untuk masalah pembelajaran menggunakan HP itu supaya lebih efektif, digunakan benar-benar betul-betul untuk pembelajaran. Misal ada kegiatan hafalan, diikuti pembelajaran hafalan surah-surahnya dengan baik. Tidak digunakan untuk game online seperti itu. Saya akan mengarahkan itu. Kemudian langkah yang kedua rencananya akan membuat pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas perkembangan. Nah, jadi saya mintanya tuh masukan dari orang tua. Setiap hari itu Bu, apa keluhan. Nah, jadi saya tahu perkembangan dia di rumah karena yang memantau kan di rumah. Orang itu orang tua yang memantau. Jadi saya perlu mengadakan pertemuan sedikit rutin lah seperti itu dengan orang tua. Kemudian meminta bantuan dengan guru bidang studi, mengajak mereka bergabung dengan Google Meet, terus meminta arahan dari kepala sekolah masuk di dalam Google Meet saya. Seperti itu, Ibu. Baik, rencana yang sangat bagus sekali ya Bu Meli. Mudah-mudahan apa yang Bu Meli rencanakan bisa berjalan lancar dan memang bisa mengatasi masalah yang Bu Meli hadapi. Iya, saya juga berterima kasih Ibu. Sama. Saya jadi terbuka pikiran saya kan, untuk saya mengambil langkah. Terima kasih Bu Mifta sudah mau mendengarkan keluhan saya hari ini. Saya jadi lebih termotivasi Bu untuk merencanakan aksi-aksi saya selanjutnya Ibu. Terima kasih Bu Mifta atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.